Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الشفاعة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah wa ja'alana wa iyyakum minal mukhlisin lahuddin Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur mari kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna wa ilahuna yang dengan asma-Nya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah masih berpanjang umur kita, masih melanjutkan memberikan nikmat kepada kita karena barangkali memang belum sempurna batas nikmat yang Allah jatahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan nikmat-nikmat tersebut yang hadir kepada kita sebagai nikmat yang menjadikan rahmah, nikmat yang menjadikan barokah, yang menjadi wasilah kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat yang lebih baik lagi. Allahumma amin. Contoh nikmat diberi rezeki oleh Allah bisa makan. Maka nikmat bisa makan tersebut, bisa minum. Kita doakan keberkahan. Mudah-mudahan menjadi berkah dan kita dihindarkan dari siksa api neraka karena mungkin kurang bersyukur nikmat makan. Maka dengan sebab kita bersyukur kepada Allah, tenaga yang dihasilkan dari produksi makan tersebut menjadi kekuatan dan menjadi sarana kita kekuatan untuk ibadah. Maka menjadi nikmat yang lebih besar lagi yaitu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat wasilahnya nih nikmat, mudah-mudahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah tentunya mari kita doakan semoga tetap tercurah kepada mahabbatur rahmat. Pijakan pertama, tempat yang pertama Allah beri rahmat oleh Allah baginda kita yang paling mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu menjalani syariatnya dengan baik dan istiqamah, dikumpulkan dengan orang-orang saleh dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yuhsyarul mar'u ma'an man ahabba ilaih. Manusia itu akan dikumpulkan bareng nanti beserta orang yang dicintai. Meskipun orang yang dia cintai sudah meninggal duluan, maka kalau kita mencintai baginda Nabi, ya insya Allah kita akan dikumpulkan dengan baginda Nabi nanti. Maka tinggal kita buktikan, ya tenan apa ora tresnone, ya bener apa enggak cintanya, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu penyusun dari Maulid At-Taibai. Fahim toroban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Kalau kita mendengar seruan Nabi, oh gak greget sallallahu. Kalau kita dengar seruan azan, kan seruan Nabi itu, seruan Allah. Baru hayala sholat, artinya nggak greget. Bismillah. Kalau paksa nih kan lagi nih ya. Nah maka fa innaka fi tariqil hubbi. Berarti kita semua dalam cara mencintai Nabi torekohnya keliru. Keliru. Ya. Mudah-mudahan dengan sebab kita cinta kepada Nabi, cinta menyebabkan turunnya cahaya. Cahaya yang menjadikan diri kita bergerak dengan cahaya tersebut
untuk lebih taat kepada Allah, lebih menjadikan keridhaan Allah untuk kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita bersolat dulu. Kita sampaikan cinta kita kepada baginda Nabi dengan bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Halaman 9, bagian dari salawat dari Maulid At-Taibai. Salatullah salamullah. Jadi di antara guru saya ada yang membacanya salatullah salamullah. Ada yang tetap salatullah salatullahi malahat kawakib ala ahmad khair marrakiban najaib salatullahi malahat kawakib ala ahmad khair marrakiban najaib hada surah bismil habaib fahazasur ru'aqafar rakaib alam taraha وقد مدد خطاها وسالت من مدامعها سحائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير مركب النجائب ومالت حما ضربا وحنت إلى تلك معالم والملاعب فدع جذبا الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير مركبا نجائب فهم ضربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق بدا هذه قباب الحي لاحت والمضارب صلاة الله ما لاحت كواكب على عمد خير مرئبا نجائب آخر عليه من المهيمن كل
صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب الضرار جميعهم وعطرته الأضايب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير مركب نجائب صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أمره الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل وقد بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير قاله تعالى ولا تطع الكافرين أي من أهل مكة والمنافقين أي من أهل المدينة ودع أذاهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به اللهم آمين يا رب العالمين lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Kemarin diterangkan tentang bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk sebagai basyiran wa nadhiran, ya, sebagai al-mubasysyir, orang yang menyampaikan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, bi anna lahum minallahi fadlan kabira, bahwa mereka akan mendapatkan fadl, karunia dari Allah yang besar. Ya, jadi memang perintah Allah kepada Nabi. Nabi sudah menyampaikan. Ya. Maka ay alladzi la yusafu wala tahtadun aqulakun sifatihi. Apa yang dimaksud dengan fadlul kabir yang disebut sebagai al-fadlul kabir, karunia yang besar. Kalau kita melihat sesuatu yang besar dari kita, berarti kita akan menggunakan akal kita, karena yang hadir di depan kita adalah sesuatu makhluk Allah yang tampak oleh mata. Tetapi apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Kabir, ya, adalah sesuatu karunia yang Al-Kabir juga besar. Maka maknanya Al-Fadlul Kabir adalah alladzi la yusafu wa la tahtadil aqulu ila kunhi sifatihi, yaitu karunia yang sebagiannya mungkin kita bisa memperkirakan ini karunia besar sekali. Kalau kita beriman kepada Allah, kita diberi apa yang kita inginkan. Lahum ma yasha'un. Di surga kita kepengen makanan ini yang paling enak, dikasih oleh Allah. Pengen ini yang kita inginkan, dikasih oleh Allah. Pengen bidadari, dikasih enggak? Dikasih oleh Allah. Serius, ya. Lahum ma yasha'una. Apa yang diinginkan oleh diri kita itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga untuk orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Tetapi ada juga yang tidak bisa kita perkirakan karena saking mulianya. Maka saya memberi wasiat kepada diri saya sendiri dan kepada bapak-bapak semua, terutama diri saya sendiri yang suka merendahkan orang lain. Padahal orang tersebut beriman kepada Allah. Karena Allah lebih tahu siapa yang lebih takwa. Karena Allah lebih ngerti siapa yang imannya benar-benar diterima oleh Allah dengan baik. Maka jangan sampai ya kita menghinakan orang lain karena maksiatnya. Karena apa? Maksiat.
Jangan menghina orang lain. Maksiatnya kita hina, tapi orangnya jangan kita hina. Jangan. Karena apa? Karena Allah yang mau menguji kita dengan maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Gitu Pak ya, ujian. Jadi bagi diri kita kepada yang lain adalah ujian. Demikian orang lain kepada kita pun ujian. Jadi al-fadlul kabir, barangkali orang tersebut yang menurut mata kita hina dia. Allah berkenan memberikan al-fadlul kabir, karunia yang sangat besar. Yaitu alladzi la yusafu, yang tidak bisa kita sifati. Kita ngangen-ngangen kayaknya kayak gini deh karunianya. Enggak, itu bisa jadi lebih hebat lagi. Karena apa? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wala tahtadir uqulu ila kulli sifati. Dan akal tidak akan bisa mengetahui hakikat dari zat itu. Saking sempurnanya karunia yang disebut fadlul kabir, ya. Karunia yang sangat besar. Mudah-mudahan ya, meskipun dosa kita banyak, meskipun ketaatan kita masih minim, Allah tetap berkenan untuk mempersiapkan kita menjadi calon surganya, penghuni surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi maka karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha besar, maka anugerahnya, kalau Allah sendiri bilang anugerah yang besar, maka itu lebih besar dari yang kita perkirakan, Pak. Ya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini yang saya sampaikan adalah sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan hadirin semua ya yang menyimak acara ini, Pak ya, bahwa wa hadhil ayah tanbihun ala anna usatal mu'minin wa humul ladzina amanu wa lam ya'malus salihati min ahli jannah, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah meskipun usah itu ahli maksiat ya, asal mereka beriman kepada Allah meskipun belum sempurna dalam beramal soleh, itu termasuk ahli surga. Dari sini kita tahu bahwa maksiat ya, maksiat selain musyrik, selain murtad ya, ini tidak menyebabkan jadi kufur ya, tidak menyebabkan jadi kafir. Tidak sholat itu tidak menjadi hukumnya kafir, kecuali kalau ada hal yang menyebabkannya. Contohnya ditanya seseorang, bro kamu nggak sholat? Sholat kan nggak wajib umpamanya, berarti dia sudah keluar dari batas aslinya. Karena apa? Sholat hukumnya wajib, sementara dia tidak haid ya bro? Enggak, umpamanya. Berarti dia ingkar tentang kewajiban sholat. Itu pun jangan kita sebutkan nanti pasti dia akan terus seperti itu. Wallahu a'lam. Karena dia ujian buat kita kan? Ujian ya, itu ujian Allah menjadikan ujian untuk kita agar kita bertindak. Kita hati-hati. Berarti kita punya pengamalan terhadap Ar-Rahman ya, kita harus mengasihi dia, kita tuntun dia, kita ajak diskusi, kita nyamankan dia, kita beri pengertian tentang agama agar dia tidak mengulangi, kan begitu ya. Bukan orang yang maksiat kita jauhi, jangan, maka dirangkul bukan dipukul ya. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Wa qauluhu ta'ala, dan juga di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wala tud'il kafirin ay min ahli Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau surah Al-Ahzab, wala tud'il kafirin wal munafiqin wad'adahum. Allah. Wala tud'i', artinya dan jangan engkau ya Muhammad mentaati, mengikuti orang-orang kafir, mengikuti caranya, mengikuti akidahnya, enggak perlu. Orang kafir ini jangan kita ikuti. Bahkan dalam hal-hal tertentu yang kadang-kadang kita merasa nggak apa-apa, ini kan nggak masalah agama gitu ya. Contoh biar gampang. Contoh kita pakai pakaian, kita punya standar untuk pakaian kemeja ya, kemeja kita umpamanya bukan baju koko. Kemeja kita standar untuk orang Indonesia ada kerahnya, mungkin dengan panjang ya, panjang atau lengan pendek lah, boleh. Kemudian ada di antara
orang-orang nonis ya yang dia pakai baju tertentu. Artinya baju yang khusus mereka pakai ketika acara rutin mereka, keagamaan mereka. Paham? Nah, paham ya? Nah, kemudian, wah keren ini baju baru, model baru, nama Disney. Kita lihat itu, namanya YouTube kan banyak tuh, setan kan main di sana nanti. Kita pesan sama tukang jahit nih, coba yang kayak gini nih, yang di YouTube ini acara apa mas? Udah bikin aja. Persis dengan tujuan kita pengen ngikutin mereka gaya-gayanya. Awas. Kalau niat tasyabbuh, niat menyerupai mereka, kita akan dicap oleh Allah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita dianggap orang mengikuti jalan mereka meskipun akidah kita masih Islam. Paham? Iya, paham lagi? Iya, apapun bentuknya. Maka kita sudah punya pakaian yang sudah standar saja, ya. Contoh sorban. Sorban itu aslinya memang bukan sunnah, Pak, bukan. Karena Abu Jahal juga pakai. Tapi Nabi kenapa pakai? Karena itu perintah Allah. Dan setelah menjadi adat, Nabi pakai apa yang Nabi pakai itu menjadi sunnah. Jadi Anda kalau pakai sorban, niatnya mengikuti sunnah Nabi. Paham? Bukan adatnya. Kalau adat, ini adatnya orang Arab. Ya, tapi kalau ada niat bikin sunnah dapat pahala sunnah. Jadi ada yang dulunya sebelum zaman Islam dipakai diteruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sunnah adanya. Sudah Pak ya? Nah, saya tidak menyebutkan nama-nama bangsa kayak semacam celananya, ya. Itu ada celana yang biru itu ya, katanya ini bukan celana Muslim. Kapan orang bilang itu celana Muslim? Yang Muslim itu orang. Ya, maka kalau kita melihat tuh di SPBU sekarang kan ada di antaranya, saya lihat tuh seragamnya ada yang pakai levis semua, Pak. Pernah perhatian nggak, Pak? Oh, nggak pernah. Berarti nggak pernah kumpul bensin ya? Itu sering. Mbak, kok pakai levis? Semuanya, Pak. Hari ini harus pakai levis semua. Ada standarnya. Kan nggak perhatian, bapak-bapak ini yang diperhatiin apa sih? Ya, yang diperhatiin harganya. Oh, masih 10.000. Oh, 16.000. Jadi topi, kan ada topi tertentu ya. Nah, ada yang gitu dah, topinya dah, bapak udah paham. Yang pakai biasanya orang-orang yang ada kucirnya di sini. Ya, yang orang itu katanya agama kami membolehkan kami di masjid juga boleh. Paham kira-kira? Itu kan topinya ada yang khusus itu. Kalau kita membeli topi itu, memakainya dengan niat untuk tasyabbuh, biar sama kayak mereka keren katanya, maka kita man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Meskipun kita muslim. Tidak paham? Kalau niatnya bukan itu, hanya biasa sajalah gitu ya. Biar nanti kalau di kampung pakai caping, bahasanya aku tudung jenengannya kalau ke sawah. Agak ribet lah, berat, ikat. Kalau ada yang topi lebar kan enak dipakai tuh. Boleh, nggak apa-apa tujuannya itu, nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya sudah tasyabuh tidak boleh. Ya, perlu lagi kita begitu ya. Ini makna wala tuti'il kafirin. Jangan mengikuti orang-orang kafir. Dia punya cara dagang. Maaf, kita punya nggak? Punya, muamalah kita diatur. Saya nanya, jujur ya, saya pengen tanya. Dari ini sudah yang ke-8 saya nanya. Apakah benar ada di antara PT pabrik panjenengan yang kalau tidak masuk itu diskor harus bayar sekian? Ada. Itu bukan sistem Islam. Bukan. Kita ngikutin itu. Tapi ini darurat. Ya karena kita nggak punya PT yang muslim sih ya. Teman saya kalau pulang kampung bingung dia. Kalau libur sehari, kalau hari Minggu nggak dipotong. Telat pulang ke bekerja lagi 1 hari dipotong 300.000. 5 hari berapa? 1.500.000. Gajinya berapa? Nggak sampai 2 digit. Masya Allah. Itu bukan sistem muamalah. Masalahnya di depan Anda sudah tanda tangan dan tidak membaca. Kalau membaca nggak boleh katanya kelamaan. Udah tanda tangan aja.
perjanjian kontrak kerja. Nah, ini kita berdoa mudah-mudahan umat Islam semakin barokah ya. Jangan jadi golongan kuli terus, kalau bisa jadi pemimpin ya Pak ya. Allahumma amin. Biar apa? Biar kita bisa ya'lu, bisa di atas. Wala yu'la alaih, bingung ya. Kita jangan sampai kebobolan akidah kita, syariat kita, sunnah-sunnah kita enggak kuat ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Wala tudi'il kafirin, dan janganlah engkau patuh ya Rasul kepada orang kafir. Yang dimaksud di sini orang-orang kafir adalah min ahli Makkah, yaitu orang kafir musyrikin kota Makkah. Ya, dan ditaati perintahnya apa, keinginan apa jangan dituruti. Di antaranya perintah mereka, ya Muhammad, kita jangan ribut mulu, damai, peace, ngapa? Beberapa hari kamu menyembah Tuhan kami, nanti gantian kami menyembah Tuhanmu. Jangan diikutin, ya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian itu terjadi di awal Islam. Wal munafiqin, dan maknanya, dan jangan kamu mematuhi orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik artinya min ahlil Madinah, yaitu para orang-orang munafik, pura-pura Islam, mengaku Islam tapi tidak berkeyakinan seperti keyakinan orang Islam, orang-orang kafir. Maka orang-orang munafik kota Madinah. Di Madinah itu sudah banyak orang munafiknya Pak. Banyak orang munafik ya, karena sahabat datang, mereka jadi pura-pura masuk Islam ya, pada mereka masih berusaha membinasakan Nabi, membunuh Nabi ya. Orang-orang munafikin Madinah bekerja sama dengan orang-orang Yahudi Madinah. Jadi itulah tentang ayat Allah, wala tudi'al kafirina min ahli Makkah wal munafiqin min ahli Madinah. Wada' adahum, wada' dan tinggalkanlah wahai Rasul adahum, untuk membalas menyakiti mereka. Jadi Nabi ini adalah wahyu pertama-tama ini Pak, masih di Mekah, awal Islam. Nabi masih belum nggak boleh menyerang balik. Kenapa? Karena kekuatan Islam waktu itu masih lemah. Ya, maka qala Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata, wa hadza mansukhun bi ayatil qital. Ibnu Qatadah ya. Wa qala Ibnu Abbas wa Qatadah maknahu isbir ya Muhammad, isbir, sabarlah ala adahum, untuk tidak menyakiti mereka meskipun mereka menyakitimu. Ini maknanya dilarang membalas ya. Wa qala Zujad, dan Imam Zujad menyampaikan aila tujazihim, dan janganlah engkau membalas mereka alaihi, atas apa yang mereka sampaikan kepadamu berupa menyakitimu. Wa hadza mansukhun bi ayatil qital. Tetapi ayat ini dulu ada, setelah itu turun ayat tentang membalas, tentang memerangi orang-orang yang memerangi muslimin ya. Jadi ini namanya ayat mansukh, ayat yang dibaca tadi. Nah, mudah-mudahan kita pertama ngerti Pak ya. Jadi bunyi ayatnya begini, yang menasakh, yang menyalin dari ayat yang tadi, dinasakh atau disalin hukumnya, waqtuluhum min haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wa qauluhu ta'ala fi surat Taubah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qudu lahum kulla marsad. Kalau bahasa kita, wahai kaum muslimin, balaslah perangilah mereka di mana engkau mendapati mereka. Keluarkan mereka dari tempat-tempatmu ya. Ketika waktu itu kamu dikeluarkan dari kota Makkah itu ya. Kemudian faqtulul musyrikin, maka perangilah orang-orang musyrik haitsu wajadtumuhum, kalau kalian semua menemukan orang-orang musyrikin, wa khudhuhum, tangkap mereka, wahsuruhum, penjarakan mereka, wa qudu lahum, bersiap-siap perhatikan mereka ya, kulla marsad, pada setiap tempat untuk mengawasi. Nah, artinya apa? Kewaspadaan dimulai setelah
Islam punya kekuatan, jangan diem saja. Kalau kita lihat Pak, Indonesia agama mayoritas Islam. Tapi saya belum tahu hakikat benar-benar apakah benar-benar memegang prinsip Islam atau belum. Ya, nyatanya yang katanya lagi pergi haji itu yang lagi diuber-uber korupsi. Jadi saya nggak tahu ini dia jadi haji apa enggak, saya nggak tahu. Hajinya pakai uang rakyat apa uang pribadi? Boleh nggak haji pakai uang rakyat? Ya nggak boleh, itu amanah. Paham kira-kira Pak? Jadi kita nggak tahu nih apa kedok saja atau lalap. Kita doain saja orang-orang munafik di negeri ini dikembalikan oleh Allah menjadi muslim yang baik, yang benar. Orang-orang yang berusaha, orang-orang kafir di negeri ini khususnya yang mencoba mengadu domba, mudah-mudahan Allah jadikan mereka hancur, ibadah mereka menjadi lepas, menjadi bubar. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan cahaya Islam, power Islam disatukan kembali. Dengan apa? Dengan kita bersatu dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Kalau kita cinta dengan Allah dan Rasulnya, kekuatan pasti dapat. Tapi kalau kita mengamalkan sesuatu karena pamrih duniawi saja, jangankan kita bersatu Pak. Untuk sholat aja ketakutan, jadi jamaah banyak gak bisa Pak. Ya, mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan wa tawakkal ala Allahi amaru bitawakkul ila akhirih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.